Keberadaan hidran sangatlah penting apalagi di kawasan-kawasan padat penduduk, seperti kawasan perkotaan. Hidran dapat membantu para petugas damkar untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran. Namun, yang terjadi di kota Tasikmalaya sungguh ironis. Belasan hidran kebakaran yang berada di pusat perkotaan justru malah ditemukan dalam kondisi usang, tak terawat. Hal itu terungkap dalam sidak yang dilakukan oleh sejumlah petugas dari bidang kebakaran BPBD Kota Tasikmalaya pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Sedikitnya ada 12 titik hidran yang ditemukan dalam kondisi tak optimal. Saat para petugas melakukan pengecekan, berbagai kerusakan terjadi pada hidran-hidran tersebut. Mulai dari volume output air yang kecil sampai ada yang sama sekali tak berfungsi. Dede Haris, salah seorang pemerhati sosial yang juga ikut dalam sidak tersebut, mengaku sangat menyayangkan kondisi itu. Ia menilai hal ini terjadi lantaran kurangnya pengawasan dan pemeliharaan dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Saya mengikuti sidak, jadi ada 12 titik lokasi yang memang diinspeksi sama pemadam kebakaran. Yang paling fatal itu adalah alat-alat perangkat pemadam kebakaran hidran tersebut. Itu sangat tidak layak banget. Ada airnya yang sedikit, terus ada memang komponen hidran yang memang tidak layak. Pokoknya saya melihat semuanya dari Kota Tasikmalaya ini sungguh buruk penanganan alat perangkat pemadam kebakaran termasuk hidran tersebut. Dan pemerintah Kota Tasikmalaya saya sarankan untuk mengganti hidran tersebut menjadi baru, karena ini menjadi ujung tombak keselamatan warga Kota Tasikmalaya. Selain berkomentar soal rusaknya hidran, Dede juga turut menyoroti soal sumber air dari hidran-hidran tersebut. Ia menilai sumber air yang dipakai untuk menyuplai hidran tidak terstruktur dengan baik. Padahal, hal ini sangat penting agar kelak para petugas tidak kewalahan untuk mencari sumber air guna memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Sumber air yang harus pemerintah Kota Tasikmalaya perhatikan adalah bagaimana saluran air untuk nanti penyemprotan kebakaran jikalau ada. Dan yang saya pertanyakan, apakah pemerintah Kota Tasikmalaya dengan dinas terkaitnya sudah mengontrol debit air tersebut? Bukan hanya alat-alat hidran, bukan hanya alat-alat aktif maupun pasif untuk nanti menangani kebakaran, termasuk intinya air itu tersalur dari mana dan debit air banyak berapa, apakah dari PDAM, apakah PDAM ini cukup untuk penyemprotan nanti jikalau ada kebakaran, karena bencana itu tidak tahu kapan terjadi. Itu yang jadi pertanyaan. Yang pertama, harapan dari saya selaku pemerhati bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya harus lebih fokus terhadap pemenuhan sarana prasarana alat-alat pemadam kebakaran, baik itu alat proteksi aktif maupun pasif. Di dalamnya banyak, termasuk bagaimana pemerintah Kota Tasikmalaya ini fokus terhadap pemenuhan kapasitas air, pemenuhan kapasitas alat aktif dan pasif tadi. Yang kedua, saya mendorong pemerintah harus lebih meningkatkan lagi anggaran untuk pemeliharaan, meskipun itu ada dan harus lebih dikontrol lagi. Anggaran pemeliharaan alat-alat pemadam kebakaran, yang pertama itu kalau kecil anggarannya diperbesar, dan kalau besar lebih diefektifkan.